Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikisahkan bahwa di zaman Bani Israel dahulu hidup seorang laki-laki yang alim, berilmu, ahli fikih, dan begitu rajin serta tekun dalam beribadah. Beliau mempunyai seorang istri yang soleha dan juga cantik. Beliau begitu menyayangi dan mencintai istrinya, sampai suatu ketika istrinya dipanggil oleh Allah atau istrinya meninggal dunia. Karena istri yang begitu dicintai ini meninggal dunia, membuat laki-laki yang alim tadi begitu bersedih. Beliau seakan-akan kehilangan dunia beserta seluruh isinya. Ketika ditinggal oleh istri tercinta, beliau mengisolasi diri, mengurung diri di dalam rumah, tidak mau bertemu dengan seorang pun, tidak lagi mau mengajar, tidak mau lagi bergaul di tengah-tengah masyarakat. Dan berita ini sampai juga kepada seorang wanita yang begitu arif dan bijaksana. Ketika berita ini sampai kepada perempuan yang bijaksana ini, beliau langsung pergi ke tempat laki-laki ini. Namun yang disayangkan adalah tidak seorang pun boleh bertemu dengan laki-laki ini. Ada penjaga di luar rumah melarang setiap orang bertemu dengan laki-laki alim ini. Maka si perempuan mengatakan, saya punya permasalahan yang tidak mungkin saya tanyakan melalui kertas. Saya harus bertemu langsung dengan alim ini, dengan ustadz ini, agar dia bisa menjawab pertanyaan saya. Namun yang laki-laki tetap tidak memberikan izin, tidak mau bertemu dengan siapapun. Namun yang perempuan tetap ngotot, selalu berdiri di depan rumah dan tidak mau meninggalkan rumah laki-laki alim ini. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, laki-laki alim memerintahkan kepada pembantu yang ada di rumah untuk mengizinkan perempuan ini masuk ke dalam rumah. Ketika perempuan ini masuk, ditanyalah oleh laki-laki ini, apa permasalahan Anda? Si perempuan menjawab, permasalahan saya punya tetangga, dan tetangga ini meminjamkan barang atau perhiasan kepada saya dari waktu yang sudah sangat lama, dan saya sudah terbiasa memakai ini. Sekarang dia datang meminta, apakah perhiasan yang dipinjamkan oleh tetangga saya ini harus saya kembalikan? Dijawab oleh laki-laki alim tadi, benar, perhiasan itu harus Anda kembalikan. Kata seperempuan lagi-lagi bertanya, tadi saya katakan kepada Anda, perhiasan ini sudah lama saya pakai, sudah betah saya memakainya, apakah ini harus saya kembalikan? Dijawab lagi oleh laki-laki alim tadi, justru karena sudah lama perhiasan orang engkau pakai, maka semakin wajib, semakin cepat engkau harus mengembalikan, kata laki-laki alim tadi. Kemudian kesempatan ini langsung diambil oleh perempuan dengan mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah meminjamkan sesuatu kepada engkau, kemudian ketika Allah mengambil kembali pinjamannya, engkau bersedih, benar-benar aneh engkau wahai Tuhan, katanya. Padahal Allah lebih berhak untuk mengambil itu daripada engkau. Kemudian laki-laki alim ini baru tersadar kalau ternyata sikap beliau selama ini salah. Beliau begitu sedih ketika ditinggal oleh istrinya yang sangat dicintai. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu laki-laki tadi kembali sadar, kemudian beliau tidak lagi mengisolasi diri, beliau kembali bergaul dengan masyarakat, beliau kembali bertemu dengan orang untuk mengajarkan ilmunya. Dalam bahasa Arab ada sebuah pepatah yang sangat menarik, dikatakan seperti ini, faqdul ahibba ghurbah. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan orang yang benar-benar kita sayangi, seperti membuat kita terasing di negeri kita sendiri. Faqdul ahibba ghurbah. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang yang kita sayangi, membuat kita seperti terasing di negeri kita sendiri. Orang-orang yang sedang berada dalam kesendirian, mereka itu butuh penguat,
butuh orang yang bisa datang menghibur mereka, butuh orang yang datang bisa menguatkan kesabaran mereka. Karena berpisah dengan orang yang sangat dicintai itu benar-benar memilukan, benar-benar menyakitkan hati. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau punya saudara yang sangat dekat, saudara sedara, kemudian juga saudara seiman. Umar sangat mencintai saudara beliau ini. Nama saudaranya adalah Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini meninggal lebih duluan dari Umar. Meninggal dalam perang Yamamah, perang melawan nabi palsu Musailama al-Kadzab. Umar bin Khattab setiap kali ingat dengan Zaid bin Khattab, beliau itu akan sedih, akan menangis. Padahal saudaranya sudah lama meninggal. Tetapi karena begitu sayang, begitu cinta kepada saudaranya, setiap kali Umar ingat dengan Zaid, Umar akan meneteskan air mata. Sampai terjadi suatu ketika, ada juga salah seorang sahabat yang bernama Mutammim bin Nuwair. Beliau punya saudara juga, namanya Malik. Malik ini juga meninggal dalam perang Yamamah, tapi kondisinya berbeda. Kalau Zaid saudaranya Umar meninggal dalam perang Yamamah dalam barisan kaum muslimin. Sementara Malik saudaranya Mutammim meninggal dalam perang Yamamah berada dalam barisan Musailama al-Kadzab. Meninggal dalam kemurtadan, meninggal dalam keadaan kafir. Ketika Mutammim ini datang ke Abu Bakar dan kebetulan di sana ada Umar. Mutammim menceritakan, saya begitu sedih. Saudara saya meninggal dalam perang Yamamah dalam keadaan murtad. Maka Mutammim membuat sebuah puisi untuk mengungkapkan kesedihan hatinya karena saudaranya meninggal dalam keadaan murtad. Hatinya sedih. Dibuat sebuah puisi. Mendengar puisi ini Umar begitu sedih. Akhirnya Umar mengatakan seperti ini, wahai Mutammim, kalau seandainya saya bisa membuat puisi, saya juga akan buat puisi untuk saudara saya sebagai ungkapan kesedihan saya berpisah dengan dia. Dibalas oleh Mutammim kepada Umar, wahai Umar, saya membuat puisi seperti ini, saya mengungkapkan kesedihan seperti ini karena saudara saya meninggal dalam keadaan murtad. Beliau tidak Islam. Sementara engkau, saudara engkau itu meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam perjuangan agama. Kalau saudara saya seperti engkau, saya tidak akan buat puisi untuk dia. Saya justru bangga, saya justru senang karena dia meninggal dalam memperjuangkan agama. Lalu kata Umar kepada Mutammim, wahai Mutammim, selama ini belum ada orang yang bisa membuat saya terhibur melebihi kata-kata yang engkau ucapkan kepada saya. Karena tadi Mutammim mengatakan, apa yang mesti engkau sedihkan? Saudara engkau itu meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan memperjuangkan agama. Jadi kata-kata Mutammim tadi bisa menguatkan hati Umar, bisa menghibur hati Umar yang selalu sedih ketika ingat saudaranya yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pernah juga ada salah seorang orang soleh, orang alim. Beliau punya seorang anak kecil yang sangat dicintai dan anaknya meninggal dunia. Kejadiannya sama dengan alim di zaman Bani Israel tadi. Ditinggal oleh orang yang dicintai membuat dia bersedih. Bahkan biasanya kita melihat sebijak apapun seseorang, ketika ditinggal oleh orang yang dicintai, mereka biasanya tetap linglung, biasanya tetap bingung, sampai ada orang yang menenangkan mereka. Maka orang alim ini begitu sedih ketika ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil dan sangat dicintai. Dilihat oleh temannya, wahai saudaraku, katanya, engkau begitu sedih ditinggal mati oleh putra engkau yang engkau cintai. Ditanya oleh temannya ini, apakah engkau lebih sayang kepada anak engkau atau Allah yang lebih sayang kepada anak engkau? Pertanyaan sederhana saja. Apakah engkau yang lebih menyayangi anak engkau atau Allah yang lebih sayang kepada anak engkau? Dijawab oleh orang alim tadi, Allah tentu lebih sayang daripada saya. Kata temannya, karena engkau sadar Allah lebih sayang kepada anak engkau, kenapa engkau bersedih? Anak engkau diambil kembali kepada Allah yang dia jauh lebih sayang kepada anak engkau daripada engkau. Nah, kata-kata itu juga membuat laki-laki tadi terhibur. Dia sadar kalau anaknya itu kembali kepada Allah, diambil oleh Allah, sementara Allah jauh lebih sayang kepada anaknya daripada dia sendiri. Itu kembali membuat hati dia terhibur. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ini barangkali yang kita perlukan.
dalam keadaan kita bertakziah atau berkunjung ke rumah orang yang baru ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, perlu kita bisa memilih kata-kata yang kata-kata ini bisa menyembuhkan luka mereka, yang kata-kata ini bisa menguatkan kesabaran mereka. Salah satunya adalah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang baru saja meninggal dunia, dengan mengingat-ingat kebaikan dan jasa-jasa orang yang mereka cintai. Itu salah satu cara membuat orang yang ditinggal kekasih, ditinggal oleh orang yang disayangi bisa terhibur. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, ulkuru mahasina mautakum. Ketika kalian bertakziah, ketika kalian berbicara di dekat orang yang keluarganya baru meninggal dunia, kata Nabi, ingat-ingat, sebut-sebut kebaikan orang yang baru saja meninggal dunia. Suatu ketika sahabat Nabi menyebutkan kejelekan-kejelekan Abu Jahal. Para sahabat langsung ditegur oleh Nabi. Kenapa demikian? Karena Abu Jahal punya seorang putra. Putranya bernama Ikrimah, dan Ikrimah ini sudah masuk Islam. Tentu Ikrimah begitu sedih ketika kejelekan dan keburukan ayahnya disebut di hadapan dia. Maka sahabat diingatkan oleh Nabi, wala tasubbu mautakum. Jangan pernah kalian menyebut-nyebut kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada gunanya bagi orang yang sudah meninggal dunia, namun bisa membuat hati orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup bersedih. Maka ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Di saat kita melakukan takziah, di saat kita datang ke rumah orang yang baru saja ditinggal oleh orang yang dicintai, kita memilih kata-kata yang bisa menguatkan kesabaran mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan pintar memilih kata, hati mereka terhibur, kesabaran mereka semakin kuat, hati yang terluka bisa menjadi sembuh. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.